Guys, ternyata ini alasannya mengapa FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah U20. Bagaimana ceritanya? Yuk kita lihat dan simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda semua dan para pecinta bola timnas Indonesia. Semoga Anda sehat selalu ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin coba mereaction sebuah video dari channelnya Jojo yang berjudul "Ternyata ini alasan sebenarnya mengapa FIFA itu mencoret Indonesia menjadi tuan rumah U20 ya." Nah, sebelumnya saya mohon izin kepada admin Jojo. Setelah saya melihat video Anda, saya ingin coba mereaction. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Begitu PSSI menang, dia fotonya paling. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Indonesia dipastikan batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ya. Erick Thohir mengatakan saya sudah berjuang maksimal. Ya, perjuangannya Erick Thohir lah, ya kan. Di BUMN juga saya kira dia akan mengatakan saya sudah berjuang maksimal di BUMN, bahwa hasilnya BUMN Indonesia kemudian banyak sekali hutang itu persoalan lain gitu kan. Dan apakah kita perlu kecewa dengan batalnya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 ya? Maybe yes, maybe no, ya kan? Kalau saya terus terang hikmahnya saja yang harus ditata banyak gitu kan, karena penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu sebetulnya memang betul-betul bertaruh dengan nama baik ya. Kalau Indonesia tidak punya kemampuan yang memadai untuk menjadi penyelenggara, itu sama dengan memamerkan kebobrokan di kancah internasional. Ya, saya terus terang pemirsa, momok tentang tragedi Kanjuruhan itu betul-betul satu drama kehidupan yang mengerikan sekali ya. Dan kalau misalnya dengan sifat yang ada, baik simpatisan atau PSSI dengan emosinya yang kadang-kadang tidak terkendali gitu ya, kedewasaannya masih sangat kurang, ini lebih ngeri menurut saya. Justru malah ya batal itu ada hikmahnya, walaupun mungkin bagi para pemain itu sendiri seperti Hoka Caraka atau apa itu kecewa, wajar saja kecewa, Pasti kecewa karena ya dia pengen mendapatkan pentas ya dengan tampil di Piala Dunia, tetapi juga kan sebetulnya ya giveaway gitu loh. Nggak masuk kualifikasi gitu kan. Ya, jadi nggak usah terlalu kecewa, berbenah aja. Kalau memang kesebelasan di Indonesia ini memang hebat, buktikan dengan prestasi. Tetapi hikmahnya banyak. Mungkin Indonesia juga nggak terlalu banyak ada alasan pemerintah Indonesia atau ketua PSSI minta anggaran, akhirnya utang lagi dan utang lagi gitu kan. Sementara mungkin ya kalau digelar di Indonesia jadi pupuk bawang aja gitu loh kesebelasan Indonesia. Malah nanti itu kecewa banget, sudah menjadi penyelenggara tidak satu gol pun diciptakan, malah kita menjadi bulan-bulanan kesebelasan lain.
dan FIFA resmi cabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia itu, ya saya kira satu kebijakan yang layak untuk dihormati. Ngapain harus kecewa kepada FIFA? Lihat diri kita sendiri, itu yang sangat penting. Ya, pertama memang banyak penolakan di Indonesia ini, ya. Dan yang kedua, menurut saya manajemen dari PSSI yang seperti ini dan kesan adanya politisasi, ya. Wah, kalau saya bisa menyelenggarakan Piala Dunia ini, grid politiknya naik. Nah, ini kan juga nggak bagus. Ya, samalah seperti ketua sepak bola yang lain. Begitu PSSI kalah, dia ngumpet, ya kan, nggak mau tampil. Dan begitu PSSI menang, dia fotonya paling gede, gitu kan. Ini kan sebetulnya norak, gitu ya. Norak. Jadi tumpangan politiknya itu jorok, gitu. Nah, saya kira FIFA mungkin juga melihat hal-hal yang seperti ini. Kok Indonesia masih belum layak itu, ya. Walaupun Erick Thohir mungkin sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk lobby, mungkin juga dibantu oleh diplomasi senior, tetapi kenyataannya memang eksistensi diplomatik Indonesia itu mungkin tidak dianggap oleh FIFA, ya. Kalau dibandingkan dengan Qatar yang tempo hari di mana FIFA harus menyesuaikan diri terhadap tuan rumah, memang beda jauh, pemirsa. Negara kadrun yang kecil itu kayaknya bukan main, ya. Dan mereka dengan disiplinnya, dengan kemampuan manajerialnya seperti itu, membuat FIFA tidak berkutik, ya. Berbeda dengan Indonesia, ya. Mungkin FIFA juga melihat borok-borok di sana sini kan, tetapi saya kira walaupun mungkin tidak diungkapkan oleh FIFA juga ngeri kalau kasus kanjuruhan itu akan berulang, ya. Lagi pula mungkin Indonesia juga diketahui oleh FIFA ini negara banyak utangnya, aneh-aneh aja jadi Piala Dunia. Gini teman-teman, Qatar ini kan padahal negara Islam, ya, tetapi dia bisa menerima Israel main di sana, ya. Coba kita lihat lagi. Gitu ada kasus Iwayan Koster membuat surat penolakan ini, kesempatan bagi FIFA, nggak usah banyak cincong dan lain sebagainya. Ini kan sangat singkat sekali, pemirsa, ya, antara surat Koster dengan surat yang disampaikan oleh FIFA terhadap Indonesia bahwa drawing itu tidak jadi dilaksanakan tanggal 31 Maret di Bali, itu cepat sekali, ya. Itu saya kira banyak sekali, ya, FIFA seperti ini tidak mau ngambil resiko yang tidak bisa ditahan oleh FIFA. Itu wajar sekali. Dan Badan Sepak Bola Dunia FIFA, ya, mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu diumumkan setelah pertemuan berlangsung antara Presiden FIFA Gianni Infantino, kayaknya dari Italia ini, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar, Rabu, ya. Indonesia nggak kiamat dengan tidak menyelenggarakan Piala Dunia, tetapi ya hampir bisa dikatakan ya mati suri lah sepak bola di Indonesia kalau dia tidak bisa mengikuti event-event yang ada dalam kalender FIFA itu, ya. Hampir bisa dipastikan kalau Indonesia tidak bisa mengikuti, ya, kalender FIFA, yaitu mati suri sepak bola. Jangan-jangan setelah FIFA itu mencabut Indonesia sebagai tuan rumah, lalu juga kemudian mengumumkan sanksi yang poin-poinnya itu sudah banyak beredar, ada 9 poin ini, termasuk yang kita katakan itu bahkan sampai ke pembekuan PSSI sebagai bagian dari FIFA atau seperti apa. Kita harap sih nggak sampai segitunya, ya. Dan FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini, ya, katanya begitu, untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Iya. Nah, itu tadi ya teman-teman,
Mudah-mudahan saja kedepannya Indonesia bisa menjadi yang lebih baik lagi, yang menjadi lebih bijaksana lagi ya. Dan terus terang saya sebagai pecinta timnas Indonesia tidak jadi tuan rumah itu secara pribadi saya juga ikut kecewa. Tapi yang saya nggak habis pikir, padahal Qatar itu kan negara Muslim, mayoritas Islam ya di sana ya. Akan tetapi kenapa Qatar bisa menerima Israel, ya, timnas Israel, sedangkan Indonesia belum bisa mampu menerima Israel. Ya, kalau bisa alangkah baiknya adalah alangkah bagusnya ya, alangkah bagusnya itu tidak usah kita campur adukkan lah istilahnya antara politik dan olahraga. Mudah-mudahan saja kedepannya timnas Indonesia ini akan menjadi lebih baik lagi dan tetap semangat ya timnas Indonesia. Jangan putus asa meskipun ini adalah sebuah pecutan buat kita semua sebagai warga Indonesia terutama ya. Dan anggap saja ini belum rezeki. Barangkali lain waktu rezeki kita bisa menjadi tuan rumah lagi ya. Nah itu tadi ya teman-teman, sedikit reaction dari channel Kokotub yang berjudul ternyata ini alasan sebenarnya mengapa FIFA itu mencoret Indonesia sebagai tuan rumah U20 dan dipindahkan ke Qatar. Semoga ini bisa menjadi hikmah buat kita semuanya dan jangan patah semangat timnas Indonesia dan juga para supporter timnas Indonesia. Tetap kita positive thinking dan kita doakan semoga Garuda Muda Indonesia ini terus maju ya. Gitu aja. Terima kasih Anda sudah menonton video reaction dari saya ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kekurangan, dan terima kasih buat admin Kokotub sebelumnya dan sesudahnya. Saya terima kasih. Saya coba mereaction video Anda yang berjudul ternyata ini alasan sebenarnya mengapa FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah U20 ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah buat kita semuanya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.